membuat keterwakilan memonitor lagi dalam menjalankan keanggotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas kepastian pada hari mengajukan paripurna dalam rangka jawaban atas pemandangan operasi pasti atas tentang pengantaran kabinet berdua. Biar perjalanan sidang kita pada kesempatan sore hari berjalan secara bagus. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan perjalanan sidang. Yang pertama, kita memberikan waktu pemerintah untuk memberikan jawaban. Saya berjanji kalau ini menerima. Saya harap pendalaman daripada jawaban dan kita sepakati untuk di dalam ini tingkat komisi. Mohon izin kami buka masker. Sebelum kami membacakan jawaban pemerintah, dan mohon izin untuk nanti kami baca bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, para staf ahli Bupati Manggarai Barat, para asisten sekda dan para kepala satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemkab Kabupaten Manggarai Barat, insan pers, singkatnya hadirin sidang paripurna dewan yang kami hormati. Sebelum menyampaikan jawaban pemerintah atas pemenangan umum fraksi-fraksi DPRD yang terhormat, sebagai insan beriman, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali dalam sidang yang terhormat ini dalam rangka membahas rancangan APBD tahun anggaran 2022. Pada kesempatan ini pula, pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat atas pemenangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan, yang memuat berbagai pertanyaan, catatan kritis, saran, dan masukan konstruktif sebagai bentuk kemitraan antara pemerintah dan DPRD untuk secara bersama-sama merumuskan kebijakan anggaran bagi kepentingan dan cita-cita bersama, yakni kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat. Sidang paripurna dewan yang terhormat, terhadap pemenangan umum fraksi-fraksi DPRD yang terhormat, izinkan pemerintah untuk menjawabnya dengan dua pola jawaban, di mana akan dijawab secara umum untuk substansi pemenangan umum fraksi yang sama dan diuraikan secara rinci untuk masing-masing fraksi terhadap substansi pemenangan umum yang spesifik. Satu, pertanyaan satu lembaga, pertanyaan secara umum. Satu, fraksi-fraksi DPRD mempertanyakan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2021 sampai dengan 17 November 2021 adalah 85 miliar 3.718.668 rupiah atau 52,13%. Jawaban pemerintah. Terhadap hal ini, pemerintah menyampaikan terima kasih dan dapat dijelaskan bahwa hendaknya realisasi pendapatan asli daerah dari penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2021 disebabkan oleh dampak langsung maupun tidak langsung dari meningkatnya kasus pandemi COVID-19, di mana jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan sangat signifikan pada triwulan 3 tahun 2021. Instruksi pembatasan sosial berskala besar yang kemudian berubah
menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, juga memberi ruang kepada masing-masing daerah untuk merecovery kondisi perekonomian. Namun kenyataannya adalah sampai dengan triwulan 3 tahun anggaran 2021, recovery ekonomi berjalan sangat lambat dari prediksi. Demikian pula dengan asumsi pemerintah bahwa pada triwulan 4 akan terjadi peningkatan jumlah kunjungan yang sangat signifikan seiring dengan menurunnya kasus COVID-19. Namun, hingga akhir November 2021 belum menggambarkan peningkatan yang berarti karena kunjungan terbesar masih bersumber dari wisatawan domestik, terutama wisatawan MICE atau meeting, insentif, convention, dan exhibition. Sedangkan wisatawan asing yang merupakan proporsi terbesar kunjungan wisatawan sebelum pandemi COVID-19 belum mengalami peningkatan berarti. Hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah dari akun pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Fraksi-fraksi menyoroti dan mempertanyakan rendahnya realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah, terutama pendapatan hibah tanggal 17 November 2021 baru terrealisasi sebesar 20.469.504.708 rupiah dari target yang ditetapkan sebesar 90.947.865.608 rupiah atau terrealisasi sebesar 22,51%. Jawaban pemerintah. Terhadap hal ini, pemerintah menyampaikan terima kasih dan dapat dijelaskan bahwa sangat rendahnya realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah disebabkan oleh A. Mekanisme penyaluran dana hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program atau IPDMIP dan hibah infrastruktur jalan PHJD adalah dengan menggunakan metode reimbus, yaitu realisasi belanja terlebih dahulu ditalangi menggunakan dana APBD yang kemudian bukti-bukti pertanggungjawabannya dikirimkan kepada Kementerian Teknis untuk mendapatkan pengganti dana APBD yang telah digunakan. Sampai dengan tanggal 17 November 2021, belanja daerah yang bersumber dari dana hibah, IPD, MIP, dan PHJD baru terpakai senilai 17.372.200.224 rupiah dari target sebesar 51.874.861.124 rupiah dan telah dilakukan reimbus oleh pemerintah pusat, sedangkan sisanya sedang dalam proses penyelesaian administrasi dan klaim ke Kementerian Teknis terkait. B. Hal lainnya adalah konsolidasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah BOS ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sampai dengan triwulan 3 tahun anggaran 2021 belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh belum dilakukannya rekonsiliasi antara Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat dengan sekolah-sekolah pengelola dana BOS. Selanjutnya, data terkonsolidasi dilakukan rekon dengan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk selanjutnya dilakukan pengakuan pencatatan realisasi belanja dan pendapatan secara bersamaan. Hal teknis inilah yang menyebabkan realisasi pendapatan dana BOS masih 0% dari target 35.975.700.000 rupiah. 3. Fraksi-fraksi DPRD mempertanyakan rendahnya realisasi belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2021, yaitu sebesar 810.819.530 rupiah, 25 sen dari target belanja 1.403.351.175 rupiah atau hanya 57%. Jawaban pemerintah.
Terima kasih dan dapat dijelaskan bahwa belanja daerah sebesar 1 triliun 403 miliar 591 juta 351.175 rupiah merupakan target belanja secara keseluruhan, termasuk di dalamnya belanja modal sebesar 250 miliar yang bersumber dari pinjaman daerah PEN yang saat ini sedang berproses administrasi teknis di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Demikian, apabila dikurangi belanja modal yang bersumber dari pinjaman daerah PEN, maka sesungguhnya realisasi belanja daerah telah mencapai angka 70,53%. 4. Fraksi-fraksi DPRD menyoroti rendahnya realisasi belanja pada belanja modal yang hanya mencapai 108 miliar 616 juta 451.000 atau 25,8%. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan dorongan fraksi-fraksi DPRD yang terhormat terhadap realisasi belanja modal yang sangat rendah. Terhadap hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam APBD tahun anggaran 2021, belanja modal dianggarkan sebesar 419 miliar 492 juta 313.899 rupiah. Termasuk di dalamnya adalah rencana pinjaman daerah yang bersumber dari dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 250 miliar rupiah yang saat ini yang proses lelangnya masih menunggu rekomendasi teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan perantangan perjanjian pinjaman daerah antara pemerintah daerah dengan PT SMI. Dengan demikian, sesungguhnya progres belanja modal tahun 2021 jauh lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya, dan sisa belanja modal yang belum direalisasikan setelah dikurangi belanja pinjaman PEN adalah kurang lebih sebesar 60 miliar 875 juta 862.899 rupiah. 5. Beberapa fraksi DPRD yang mempertanyakan rencana pendapatan daerah Kabupaten Negeri Barat tahun anggaran 2022 sebesar 1 triliun 426 miliar 306 juta 916.553 rupiah. Hal utama yang disoroti khususnya kenaikan pendapatan asli daerah yang sangat signifikan. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas apresiasi dan dukungan fraksi-fraksi DPRD yang terhormat dan dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut. A. Perencanaan target PAD di tahun 2022 berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026 dengan asumsi bahwa kondisi pandemi COVID-19 mengalami penormalan seperti kondisi beberapa minggu terakhir. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang menyumbang pendapatan asli daerah, terutama komponen pajak dan restitusi daerah yang direncanakan meningkat, dapat menggeliat kembali. B. Beberapa upaya yang pemerintah daerah sedang dan akan lakukan dalam rangka pencapaian target tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menjalin kerjasama dengan kantor pelayanan pajak Pratama Ruteng dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah yang terindikasi tidak wajar pembayaran pajak daerahnya. 2. Mengoptimalkan dan menggalakkan digitalisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Mengupayakan penetapan PBB P2 melalui pendekatan zona nilai tanah atau ZNT, yaitu di tahun 2021 wilayah Kelurahan Labuan Bajo, Desa Gorobilas dan sebagian Desa Gorontalo. Tahun 2022 di Kelurahan Wetlandu, Desa Batu Cermin dan sebagian Desa Gorontalo. Dengan demikian, semua wilayah dalam Kota Labuan Bajo diperlakukan dengan sistem pendekatan ZNT. 4. Penyediaan kantong-kantong parkir pada beberapa tempat seperti di Kampung Ujung, samping kantor Kecamatan Komodo dan belakang kantor Kecamatan Komodo. 5. Mengoptimalkan retribusi pengelolaan sampah pasar. 6.
mengupayakan adanya satu pintu pembayaran retribusi masuk objek wisata, terutama yang ke pulau-pulau. 7. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang memiliki nilai strategis melalui pola kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Kembali. Pertanyaan spesifik masing-masing fraksi. A. Fraksi Demokrat Plus. 1. Fraksi Demokrat Plus memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah merampungkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Jawaban pemerintah. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan dapat jelaskan bahwa dukungan dan dorongan fraksi Demokrat Plus merupakan wujud kebersamaan dalam membangun masyarakat Manggarai Barat. 2. Fraksi Demokrat Plus meminta kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan secara detail terkait dengan progres dan kerja konkret apa yang telah dilakukan untuk memaksimalkan PAD tahun anggaran 2021 ini, sebab kita didesak oleh keterbatasan waktu yang tinggal kurang lebih sebulan lagi. Jawaban pemerintah. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi Demokrat Plus dan dapat dijelaskan bahwa penetapan PAD di tahun 2021 sebesar 164.494.492.241 rupiah berdasarkan pada asumsi dan estimasi bahwa pandemi COVID-19 akan mengalami penurunan pada bulan Juni tahun 2021. Namun demikian kenyataannya bahwa kondisi ini baru terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2021. Dengan demikian, beberapa upaya yang akan dan sedang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan kerjasama dengan kantor dan pajak pertama Ruteng guna melakukan pengawasan bersama atas kebutuhan wajib pajak daerah. Hal lain yang dilakukan adalah mendorong dan menggali potensi pajak daerah dan restu daerah baru yang tidak bersentuhan dengan akibat pandemi COVID-19. Dengan demikian, minimal versi PAD tahun 2021 dapat dipertahankan guna menjadi rencana belanja yang telah ditetapkan. 3. Belanja bunga yang dianggarkan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan saat ini belum terrealisasi. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak memasukkan belanja bunga dengan angka yang sama sesuai yang dianggarkan pada tahun anggaran 2021. Padahal penerimaan pembiayaan direncanakan dicantumkan angka sebesar 250 miliar. Fraksi Demokrat Plus meminta kepastian dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat terkait dengan dana pinjaman tersebut. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas pertanyaan kritis fraksi Demokrat Plus dan dapat dijelaskan bahwa terhadap realisasi bunga pinjaman daerah sebesar 1.121.937.500 rupiah merupakan rencana pembayaran bunga atas rencana pencairan tahap 1 atas pinjaman PEN sebesar 250 miliar yang direncanakan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penganggaran bunga untuk pinjaman yang sama pada tahun 2022 telah direncanakan dalam era APBD tahun anggaran 2022 pada jenis belanja bunga, yaitu sebesar 14.259.159.722 rupiah. 4. Memaksimalkan penggunaan dana COVID-19 yang bertujuan mendorong program vaksinasi kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat melalui desa-desa. Selain itu, dana tersebut digunakan untuk mengantisipasi dan mencegah gelombang COVID-19 terbaru. Khusus terkait dengan vaksin untuk masyarakat, Pemerintah Daerah Bagian Kesehatan, BPOM, dan dinas terkait lainnya harus memastikan masa kadaluarsa vaksin yang didistribusi pada masyarakat kita. Sebab telah beredar berita di berbagai media bahwa pasukan vaksin yang didatangkan dari pusat untuk Provinsi NTT mendekati masa kadaluarsanya. Jawaban pemerintah. Terima kasih dan dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah berupaya melakukan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat dengan progres untuk dosis pertama telah mencapai 148.495 orang atau 73,2%. Perlu kami sampaikan pada data ini kemarin sampai dengan jam 12 malam
capaian kita sudah 150.000 dikurang atau 74,3%. Sampai dengan tanggal 18 November 2021, upaya ini terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, dan pemerintah daerah menargetkan sampai akhir Desember 2021 telah mencapai 100% vaksinasi. Dengan dukungan pembiayaan yang disediakan sebesar 3.876.566, kami ulangi, 3.876.568.080 rupiah. 5. Jalan putus yang terjadi di Simpang Lasang Golorasi, Kecamatan Kubus, jalan putus Simpang Lasang di Pilas, dan terjadi longsor pada jalur Simpang HW menuju Kampung Gor, terutama di titik pengerjaan proyek baru, serta meluapnya aliran sungai di Baik Pumpung, Kecamatan Pacar, yang menghambat mobilitas orang, barang, dan jasa. Mohon mengalokasikan anggaran yang bersumber dari item belanja tak terduga agar memasukkan kembali program atau kegiatan yang dibatalkan karena direfocusing selama tahun anggaran 2021 pada era APBD tahun anggaran 2022 yang akan datang. Jawaban pemerintah. Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan dorongan fraksi Demokrat Plus atas persoalan-persoalan infrastruktur dasar yang dihadapi oleh masyarakat. Tentunya akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan penguasaan anggaran sesuai kemampuan dan kesediaan anggaran daerah. Demikian juga halnya dengan beberapa program prioritas di tahun 2021 yang ditunda pelaksanaan sebagai akibat pelaksanaan refocusing akan menjadi perhatian pemerintah daerah, dan mohon dukungan fraksi-fraksi DPRD yang terhormat guna pemulihan pengalokasian tentu berdasarkan kondisi dan ketersediaan anggaran daerah. 6. Rilis Kementerian Dalam Negeri terkait dengan daftar pemerintah daerah yang berkinerja rendah. Kabupaten Manggarai Barat masuk dalam daftar daerah yang berkinerja rendah tersebut. Jawaban pemerintah. Terima kasih dan dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut. Berita dimaksud adalah berita yang dimuat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri atas penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 atas laporan yang sudah tahun 2015 dan tahun 2019. Dalam penilaian terdapat 55 kabupaten dan 3 kota tidak dapat nilai inovasinya atau disclaimer. Manggarai Barat ada pada urutan 22. Hal ini terjadi karena pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak melaporkan pelaksanaan inovasi tahun 2018 dan tahun 2019 sesuai ketentuan pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 20 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka pada tahun 2021 sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai 20 September 2021, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah melaporkan inovasi pemerintah daerah melalui website Indeks Inovasi Litbang Kementerian Dalam Negeri. Data laporan inovasi tahun 2021 yang disampaikan adalah inovasi yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Untuk pelaporan Indeks Inovasi Daerah tahun 2021, Manggarai Barat memiliki 2 inovasi dengan indeks hasil pengukuran mandiri 69,16 yang merupakan nilai tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inovasi yang diusung dan dilaporkan oleh pemerintah daerah adalah kunjungan rumah berantas rabies, kumbara, dan kandang layanan terpadu kaldu untuk ternak sapi atau kerbau. 7. Meminta pemerintah secara serius membantu para penderita orang dengan gangguan jiwa yang tersebar di berbagai wilayah administratif daerah ini. Keseriusan pemerintah harus terlihat pada postur era APBD tahun anggaran 2022 ini dengan mengalokasikan anggaran yang cukup pada belanja bantuan sosial. Fraksi Demokrat Plus juga mendorong pemerintah membuat program pemberdayaan khusus untuk keluarga pada pengidap ODGJ tersebut sehingga mereka bisa terbantu secara ekonomi. Selain itu, untuk menuntaskan problematika ODGJ tersebut,
fraksi Demokrat Plus meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai organisasi sosial kemanusiaan yang berkecimpung di bidang tersebut. Jawaban pemerintah. Kemudian Pak Wakil, mohon kesediaan sekretariat agar kopinya dia telah mewakilkan aslian jangan. Terima kasih. Kami lanjutkan jawaban pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan perhatian serius dari fraksi Demokrat Plus terhadap penanganan ODGJ di Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 442 ODGJ dan 51 ODGJ yang dipasung. Untuk tahun 2022, anggaran yang siapkan untuk penanganan ODGJ ini awalnya sebesar 500.050.000 rupiah. Sejumlah rencana anggaran tersebut difokuskan pada pendampingan dan pengawasan kegiatan penanganan ODGJ serta bantuan sosial kepada keluarga pasien berupa bantuan sembako untuk 2 kali pendampingan 2 semester serta fasilitasi tim koordinasi penanganan ODGJ lintas sektor. 8. Konsep pembangunan terintegrasi dengan pariwisata sebagai epicentrum besarnya. Konsep pembangunan terintegrasi yang dimaksud itu yakni menempatkan pariwisata sebagai etalase dan berbagai produk unggulan lokal, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, kebudayaan, dan ketenagakerjaan dengan tetap ramah pada lingkungan hidup. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah dengan menjembatani antara produk unggulan lokal dengan pariwisata sebagai pasar besarnya. Oleh karena itu, pada era APBD tahun anggaran 2022 yang akan dibahas lebih lanjut, kebijakan dan program serta anggaran didorong memperkuat gagasan tersebut. Konsep pembangunan terintegrasi tersebut bisa dimulai pada sektor pertanian yang merupakan sektor paling besar yang digeluti oleh masyarakat lokal. Peran pemerintah daerah adalah memperbaiki kualitas SDM para petani melalui kegiatan sosialisasi pertanian, mendorong penggunaan teknologi pertanian, akses modal untuk para petani, dan menjamin jalur distribusi pasca panen. Untuk itu, fraksi Demokrat Plus berharap keseriusan pemerintah daerah untuk membangun sektor pertanian yang ditopang dengan alokasi anggaran besar. Jawaban pemerintah. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas catatan kritis fraksi Demokrat Plus dan pemerintah sependapat dengan pernyataan tersebut di atas karena sejalan dengan skema rencana pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat periode 2021-2026. Pemerintah telah menetapkan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi untuk Kabupaten Manggarai Barat yang diharapkan akan dapat mendorong peningkatan produksi dan kualitas pada sektor ekonomi lainnya, terutama pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Juga pada sektor sekunder untuk memberi nilai tambah pada produk di sektor primer. Di samping itu, untuk mendukung skema pembangunan di atas, pemerintah juga mendorong penyediaan infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas barang dan jasa, antara lain peningkatan akses melalui pembangunan jalan menuju dan dari wilayah berpotensi ekonomi menuju objek wisata dan lahan produksi pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat mulai tahun anggaran 2022 dilaksanakan secara bertahap. B. Fraksi Hati Nurani Rakyat. 1. Atas permintaan fraksi Hanura agar di waktu yang tersisa pada tahun 2021 pemerintah daerah dapat mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Barat. Jawaban pemerintah menyampaikan terima kasih atas dorongan dan dukungan fraksi Hanura dan pemerintah daerah berkomitmen bekerja keras dengan segala upaya dan daya guna mengoptimalkan semua sumber daya secara efektif dan efisien guna mewujudkan realisasi target pendapatan daerah tahun anggaran 2021 yang telah ditetapkan. 2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur negara di Kabupaten Manggarai Barat dalam pengelolaan keuangan daerah. Jawaban pemerintah. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan dapat dijelaskan bahwa upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah terus diupayakan pelaksananya dan atas dukungan dan dorongan fraksi Hanura, pemerintah daerah akan mengupayakan pelaksanaan melalui bimbingan teknis dan atau diklat pengelolaan keuangan daerah
Salah satu upaya nyata yang akan dilaksanakan adalah bekerjasama dengan Badan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan DIRI guna melakukan pelatihan secara daring. 3. Penganggaran dalam mendanai program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah tahun anggaran 2022 dilakukan dengan lebih cermat dan teliti. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan dorongan fraksi Hanura terhadap upaya perencanaan dan penganggaran secara cermat dan berkualitas. Tentu akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam pelaksananya, sehingga pada saatnya kualitas perencanaan dan penganggaran daerah terwujud pada level 4. Fraksi Hanura mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk merealisasikan target pendapatan daerah tahun anggaran 2022 dan perlu diambil langkah-langkah strategis, yakni 1. Digitalisasi retribusi daerah. 2. Pendataan subjek dan objek pajak. Dan 3. Membangun kerjasama yang kuat dengan badan usaha milik daerah. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas masukan dan saran dari fraksi Hanura dan dapat jelaskan bahwa hal tersebut telah menjadi konsep kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang. 5. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, pemerintah daerah diharapkan untuk 1. Memberikan stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi daerah. 2. Digitalisasi birokrasi dalam pelaksanaan tugas. 3. Efisiensi penyusunan program dan kegiatan. Jawaban pemerintah. Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, pemerintah Kabupaten Bangka Belitung telah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial sebesar 33,93% dari 20% alokasi belanja wajib infrastruktur dari dana transfer umum untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, termasuk pembangunan sumber daya manusia, dukungan pendidikan. Hal yang sama oleh pemerintah Kabupaten Bangka Belitung telah mengalokasikan anggaran di dalam rancangan APBD tahun anggaran 2022 sebesar 8% dari dana alokasi umum untuk belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya untuk dukungan vaksinasi, dukungan kelurahan, insentif tenaga kesehatan, dan belanja kesehatan lainnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 11 ayat 18 bahwa dana transfer umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% dari dana transfer umum untuk mendukung alokasi infrastruktur daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan publik antar daerah. 6. Penyusunan APBD Kabupaten Bangka Belitung tahun anggaran 2022 dititik beratkan pada pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu mabar mantap. Jawaban pemerintah. Terima kasih dan dapat dijelaskan bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2022 senantiasa mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang telah tersedia, antara lain rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis masing-masing perangkat daerah yang telah dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, dan rencana kerja perangkat daerah, penyusunan kebijakan umum anggaran dan penentuan plafon prioritas anggaran, dan pada akhirnya bermuara pada dokumen RAPBD yang secara teknis penyusunannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Intervensi program dan kegiatan juga diprioritaskan untuk peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Barat. Jawaban pemerintah. Terima kasih dan dapat dijelaskan bahwa upaya peningkatan sumber daya manusia pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah merencanakan anggaran guna memberi dukungan pendidikan dan peningkatan SDM aparatur maupun pemenuhan pendidikan anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu, untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga sudah menyediakan anggaran khusus pada dinas tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan UMKM yang diharapkan dapat secara sinergi meningkatkan penyediaan tenaga kerja lokal
melalui penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan serta pembangunan PLUD pusat layanan usaha terpadu untuk menginkubasi UMKM berbasis tenaga kerja lokal di Kabupaten Manggarai Barat. 8. Pada masa pandemi COVID-19, anggaran lebih difokuskan kepada sektor-sektor yang tetap bertahan cenderung meningkat, yaitu sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas catatan kritis fraksi Hanura DPRD yang terhormat, dan dapat dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah telah mengikuti arah perencanaan daerah yang tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026, di mana sektor pariwisata menjadi lokomotif pembangunan ekonomi daerah yang diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi dan kualitas pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selanjutnya saya minta dilanjutkan Pak Sekda. Mohon izin untuk melanjutkan. C. Fraksi Nasdem. Total APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 adalah sebesar 1.663.441.707 rupiah. Hal ini meningkat tajam dibandingkan dengan APBD tahun 2021 sebesar 1.259.556.416 rupiah atau sebesar 28,49%. Hal ini terjadi karena adanya pinjaman daerah dari PT SMI. Fraksi Nasdem berharap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam APBD tahun 2022 dapat tercapai. Kami minta kepada pemerintah secara konsisten dan konsekuen terhadap angka total yang sudah diajukan dalam APBD tahun 2022, yaitu sebesar 1.441.447.747 rupiah. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan dorongan fraksi Nasdem yang terhormat, dan dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen dan tetap akan konsisten dalam pelaksanaan perencanaan anggaran daerah dalam rangka mewujudkan misi Mabar Bangkit menuju Mabar Makmur. 2. Kami fraksi Nasdem mengapresiasi nota keuangan Ranperda tentang APBD tahun 2022 meskipun dengan dinamika yang terjadi. Proses ini dapat terlaksana hingga saat ini, termasuk dinamika kondisi ekonomi akibat COVID-19. Seperti target pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang harus terus digenjot, investasi usaha, inflasi, dan kondisi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di daerah. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan dorongan fraksi Nasdem yang terhormat, dan dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah berupaya secara maksimal dalam perencanaan anggaran daerah tahun 2022 dalam berbagai program kegiatan yang berorientasi pada pengembangan pembangunan infrastruktur secara merata dan penuntasan masalah sosial ekonomi serta menangani masalah kemiskinan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi dan menuntaskan setiap persoalan yang dihadapi. 3. Kami mengapresiasi peningkatan dana transfer, khususnya dana DAP untuk alokasi tahun anggaran 2022, meningkat sangat signifikan sebesar 167,66%. Hal ini tentu menunjukkan keseriusan pemerintah pusat melalui kementerian terkait memperhatikan dengan sungguh upaya pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan cita-cita besar, mewujudkan Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan dorongan fraksi Nasdem yang terhormat, dan dapat dijelaskan bahwa kenaikan dana transfer khususnya dana alokasi khusus spesifik tahun anggaran 2022 tidak terlepas dari usaha dan kerja keras pemerintah daerah dalam upaya menyediakan infrastruktur yang layak, sarana fasilitas umum yang memadai dalam rangka menopang dan mewujudkan Manggarai Barat sebagai daerah super premium yang lebih baik. 4. Kendala dasar dalam penyusunan APBD adalah ketergantungan pendanaan program dan kegiatan yang relatif masih cukup tinggi terhadap dana perimbangan pemerintah pusat
Hal ini sudah terjawab dengan pengajuan pinjaman kepada PT SMI untuk memenuhi kebutuhan pendanaan atas penyediaan infrastruktur jalan yang merata pada seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Jawaban pemerintah. Pinjaman daerah yang bersumber dari PT SMI dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna menyelesaikan beberapa masalah utama infrastruktur daerah di Kabupaten Manggarai Barat. Tujuannya adalah setiap masyarakat di Manggarai Barat dapat menikmati fasilitas infrastruktur yang memadai sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah sangat membutuhkan dukungan lembaga DPRD yang terhormat agar bersama-sama kita melaksanakan dan mengawasi setiap pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat sehingga apa yang kita rencanakan dan laksanakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat. 5. Terhadap upaya peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM sebesar 64,42% membutuhkan cara dan upaya extraordinary menuju dunia 5.0, sehingga sangat dibutuhkan upaya dan inovasi yang luar biasa di sektor pendidikan, apalagi pemberlakuan cara belajar lama ke cara belajar baru menggunakan dan memaksimalkan teknologi informasi. Sejalan dengan itu, fraksi Nasdem mengharapkan standar kompetensi guru dan pengendalian mutu pendidik harus benar-benar maksimal, bila perlu dievaluasi setiap bulan, karena ketersediaan sarana sudah dipenuhi oleh penyediaan dan redak baik fisik maupun non-fisik. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan dorongan dari fraksi Nasdem yang terhormat, dan dapat dijelaskan bahwa era Society 5.0 dalam dunia pendidikan menekankan pada pendidikan karakter, moral, dan keteladanan. Hal ini dikarenakan ilmu yang dimiliki dapat digantikan oleh teknologi, sedangkan penerapan soft skill maupun hard skill yang dimiliki tiap peserta didik tidak dapat digantikan oleh teknologi. Hal ini diperlukan kesiapan dalam hal pendidikan berbasis kompetensi, pemahaman dan pemanfaatan Internet of Things, pemanfaatan virtual atau augmented reality dan penggunaan serta pemanfaatan artificial intelligence. Disinilah letak kolaborasi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan proses kolaborasi ini diharapkan mampu mengakhiri kemarau panjang sistem pembelajaran yang selama ini masih teacher-centris. B. Sekalipun model pembelajaran era Society 5.0 bukan teacher-centris, namun fungsi guru tetap menjadi fungsi utama sebagai penggerak konsep kolaborasi tersebut. Maka ada 3 hal yang harus dimanfaatkan oleh guru di era Society 5.0 seperti yang telah dijelaskan di atas, diantaranya adalah Internet of Things pada dunia pendidikan, virtual atau augmented reality dalam dunia pendidikan, pemanfaatan artificial intelligence yang bisa digunakan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru dan peserta didik tentunya. Selain ketiga hal tersebut, guru juga memiliki kecakapan dan memiliki kemampuan leadership, digital, literasi, communication, entrepreneurship, dan problem solving. C. Semua kriteria dan kompetensi yang disebutkan di atas menjadi tantangan bagi guru-guru kita dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk menyiapkan secara matang, sistemik, dan terukur terhadap pola pembelajaran masa depan yang ramah dan relevan dengan era Society 5.0. D. Dalam era PPD tahun 2022 melalui perangkat daerah teknis yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mengadakan kegiatan pendampingan program guru penggerak. Peran dari guru penggerak yaitu bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Sedangkan untuk nilai-nilai dari seorang guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Di Kabupaten Manggarai Barat sendiri, program guru penggerak sudah dilaksanakan. Namun dari hasil seleksi nasional baru 23 orang guru yang lulus program tersebut. Kedepannya Dinas Pendidikan melalui bidang GTK terus berupaya untuk mensosialisasi dan mendorong guru-guru untuk itu aktif mendaftar di program guru penggerak. Dalam kegiatan pendampingan, guru penggerak diharapkan kepada yang sudah lulus guru penggerak akan menjadi mentor atau pendamping bagi guru-guru yang belum lulus. E.
Konsep pendidikan merdeka belajar yang sekarang lagi diterapkan sangat berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Kabupaten Manggarai Barat. Konsep pendidikan baru ini sangat membutuhkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. F. Komponen merdeka belajar terbilang simpel dan tidak memberatkan para murid, termasuk juga tidak membebani para guru, melalui berbagai program agar guru mampu memberikan pemahaman kepada siswa untuk mulai berpikir kritis. 6. Kami mengapresiasi perkenaan dengan tenaga pendidik atau guru. Ada perhatian untuk guru bantu atau guru komite, khususnya dari aspek kesejahteraan yang mengalami peningkatan sangat signifikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa target peningkatan mutu pendidikan juga sangat diukur dari tingkat kesejahteraan tenaga pendidik. Dalam hal ini sudah terjawab dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Selanjutnya, diharapkan sebaran tenaga pendidik harus benar-benar adil dan merata di setiap satuan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Jawaban pemerintah, keberadaan guru CPNS, PNS, P3K, dan guru kontrak daerah belumlah cukup untuk mengatasi kekurangan guru di Kabupaten Manggarai Barat. Maka kehadiran guru komite sangatlah penting untuk mengatasi kekurangan guru, baik pada jenjang TK, SD, dan SMP. Bahkan di beberapa sekolah negeri, hanya kepala sekolah saja yang statusnya sebagai PNS. Selebihnya hanya diisi oleh guru komite. Nasib guru komite memang sangat berbeda dengan guru PNS, P3K maupun tenaga kontrak daerah. Mereka boleh saja berkualifikasi S1 atau D4 dan mengajar 24 jam tatap muka per minggu. Namun mereka belum bisa mendapatkan upah yang pantas. Artinya mereka bekerja layaknya seorang guru profesional, namun mereka tidak menerima insentif selayaknya sebagaimana yang diterima oleh guru profesional. Rendahnya pendapatan guru komite tersebut sangat memprihatinkan, mengingat beban kerja atau kinerja yang sama dengan guru profesional, sedangkan penghasilan jauh berbeda. Dengan adanya tambahan penghasilan melalui APBD tahun 2022, sangatlah penting untuk mengatasi permasalahan penghasilan guru komite. Walaupun anggaran tersebut masih terbatas pada kuota 850 guru komite dari jumlah guru komite keseluruhan sebanyak 2.473 guru. Tentu dengan keterbatasan anggaran dan jumlah kuota guru komite, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah teknis akan menerapkan bentuk teknis dan persyaratan teknis yang ketat guna memenuhi kebutuhan yang sangat dibutuhkan. 7. Sektor strategis lain yang patut menjadi perhatian dalam penyusunan APBD tahun 2022 adalah sektor kesehatan. Berbagai tantangan masih kita hadapi dalam rangka peningkatan cakupan vaksinasi dan realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Persoalan lain adalah penanganan stunting, begitu juga pengendalian beberapa penyakit menular yang tren kasusnya meningkat seperti kasus tuberkulosis, demam berdarah, malaria, HIV, dan AIDS termasuk narkotika. Penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes juga patut diperhatikan. Begitu juga penguatan UPD pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Apalagi upaya peningkatan pelayanan alokasi dana dan penguatan sistem kesehatan untuk membangun rumah sakit Wings internasional sangat besar. Dengan harapan bahwa keluhan-keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang muncul dapat dijawab dalam APBD tahun 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, fraksi Nasdem berharap agar peningkatan akreditasi rumah sakit juga menjangkau sampai pada penyiapan sumber daya manusia dan peralatannya. Demikian juga upaya peningkatan akreditasi puskesmas agar menyiapkan tenaga kesehatan yang handal atau memaksimalkan tenaga kesehatan yang ada dengan persebaran tenaga yang merata di setiap tempat pelayanan kesehatan. Jawaban pemerintah, terima kasih atas dukungan fraksi Partai Nasdem dan dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut. A. Peningkatan cakupan imunisasi COVID-19 sejalan dengan terjadinya penurunan kasus COVID-19 di Kabupaten Manggarai Barat. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19. Kondisi ini, cakupan vaksinasi untuk dosis 1 sebesar 73,7% atau sebanyak 149.530 jiwa dari 202.827 jiwa. Sedangkan dosis 2 sebesar 34,2% atau sebanyak 69.292 jiwa. Untuk masyarakat yang belum mendapatkan
vaksin dosis 2 akan mendapatkan vaksin tersebut sesuai interval pemberian dari masing-masing jenis vaksin. B. Realisasi pembayaran insentif. Insentif tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2021 dialokasikan sebesar 8.090 juta rupiah. Realisasi pembayaran insentif sampai periode Oktober 2021 sebesar 6.203 juta 214.452 rupiah atau sebesar 76,67%. Pembayaran insentif COVID-19 bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2539 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4239 Tahun 2021 tentang insentif COVID-19 bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. C. Penanganan stunting. Persentase prevalensi stunting hasil pengukuran Agustus 2021 sebesar 15,07% dengan jumlah balita stunting sebanyak 3.495 balita stunting dari total balita sebanyak 23.185 balita. Terjadi penurunan balita stunting di Kabupaten Manggarai Barat selama 3 tahun dari tahun 2019 hingga 2021 dengan rata-rata penurunan setiap tahun sebesar 2,28%. Pemerintah daerah terus melakukan upaya-upaya percepatan penurunan stunting melalui kegiatan intervensi spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan intervensi sensitif oleh OPD di luar Dinas Kesehatan. D. Tren penyakit menular yang kasusnya meningkat. Untuk DBD dapat dijelaskan bahwa saat ini terjadi peningkatan kasus. Kondisi ini terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi beberapa minggu terakhir. Namun demikian, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya penanganan DBD seperti edukasi atau pengumuman keliling tentang pelaksanaan gerakan 3M+, abatisasi dan fogging, di mana semua upaya tersebut sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Kasus malaria di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2022 akan kegiatan eliminasi malaria dengan berbagai kegiatan antara lain surveillance migrasi malaria, penyelidikan epidemiologi 125, survei kontak, rujukan sampel dari puskesmas ke kabupaten, mass blood survei, validasi data malaria, pertemuan lintas sektor untuk persiapan eliminasi malaria, rujukan sampel malaria dari kabupaten ke provinsi, on-job training, analisis malaria dan uji silang selain malaria dan kondisi saat ini. Penemuan kasus TBC dan HIV/AIDS di Kabupaten Manggarai Barat masih rendah. Pemerintah daerah terus berupaya menekan kasus TBC dan HIV/AIDS dalam rangka mendukung eliminasi TBC dan HIV/AIDS tahun 2030. Pada tahun anggaran 2022 akan dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu investigasi kontak TBC, pembentukan kopi TB Kabupaten, kunjungan rumah penderita TBC, pendataan populasi kunci, mobile VCT, dan pengobatan penderita TBC dan HIV/AIDS. E. Tren penyakit tidak menular. Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, 75% kejadian penyakit tidak menular disebabkan oleh perilaku atau pola hidup, makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, merokok, dan lain-lain. Pemerintah daerah telah berupaya dan terus berupaya untuk menekan laju peningkatan PTM melalui kegiatan-kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat atau GEMAS, pelaksanaan pos binaan terpadu (pos bindu) untuk menanggulangi masalah PTM. Maka upaya intervensi yang komprehensif dan holistik harus dilakukan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagai kesatuan continuum of care. Pendekatan strategis untuk menurunkan beban PTM adalah peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan GEMAS, pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian faktor risiko PTM, dan peningkatan aksi multisektoral. F. Penguatan RSUD Komodo dengan pembangunan rumah sakit internasional dan akreditasi rumah sakit yang diikuti dengan penyiapan SDM,
dan peralatan kesehatan. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, pemerintah daerah terus melakukan upaya peningkatan kapasitas dan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Komodo. Saat ini salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan status RSUD Komodo dari tipe D ke tipe C. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan seluruh pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat. Pemerintah daerah juga terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakannya pembangunan rumah sakit Wings internasional pada areal RSUD Komodo. G. Akreditasi puskesmas. Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di setiap puskesmas dalam rangka mendukung akreditasi puskesmas melalui alokasi anggaran di APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022. Selain upaya tersebut, pemerintah daerah juga mengadvokasi penempatan tenaga Nusantara Sehat ke Kementerian Kesehatan RI. B. Pembangunan lanjutan rumah sakit, dalam hal ini pembangunan rumah sakit Wings internasional yang anggarannya bersumber dari dana DAP Fisik Bidang Kesehatan tahun anggaran 2022 merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan fasilitas layanan yang berdampak terhadap peningkatan mutu layanan sekaligus mendukung program pariwisata super premium. Anggaran yang tersedia pada DAP Fisik Kesehatan tahun anggaran 2022 ini hanya untuk pembangunan konstruksi dan biaya penunjang lainnya. Sementara alokasi anggaran untuk pengadaan alat kesehatan serta sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya tidak tersedia melalui DAP Fisik tahun anggaran 2022. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung operasional pembangunan gedung baru Wings internasional yang akan dibangun tahun 2022 dan juga operasional gedung baru IB yang sudah dibangun tahun 2001, maka perlu mendapatkan dukungan dari DPRD tahun anggaran 2022 untuk penyediaan alat kesehatan, sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. I. Salah satu upaya meningkatkan mutu layanan di RSUD Komodo adalah melalui program akreditasi rumah sakit dan peningkatan kelas rumah sakit. RSUD Komodo sudah dilakukan penilaian akreditasi rumah sakit pada tanggal 25 Juni 2019 dengan kategori tingkat kelulusan tingkat dasar. Masa berlaku akreditasi RSUD Komodo sampai dengan tanggal 24 Juni tahun 2022. Dengan demikian, maka pada tahun 2022 RSUD Komodo kembali menyiapkan proses penilaian akreditasi rumah sakit. Target yang ingin dicapai RSUD Komodo pada penilaian akreditasi berikutnya adalah lulus dengan kategori tingkat utama. Target ini sejalan dengan harapan dari masyarakat selaku pengguna jasa layanan, yaitu peningkatan mutu layanan sekaligus mendukung program pariwisata super premium. Untuk mencapai lulus akreditasi rumah sakit tingkat utama dan peningkatan kelas rumah sakit, maka perlu didukung penuh dari pemerintah daerah melalui penyediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM, peningkatan fasilitas layanan serta sarana dan prasarana rumah sakit. 8. Peningkatan cakupan pelayanan kartu tanda penduduk dan kartu identitas anak harus menjadi prioritas, terutama dalam rangka penertiban dan penyamaan data penduduk untuk kepentingan transparansi pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu, agar data cakupan masyarakat dalam rangka universal health coverage benar-benar adalah penduduk Kabupaten Manggarai Barat dan bantuan kepada masyarakat benar-benar diberikan untuk masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari pemerintah, sehingga pelayanan yang terjadi di Dukcapil tidak banyak mendapat keluhan dari masyarakat. Jawaban pemerintah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan terima kasih terhadap masukan dari fraksi Nasdem dan akan menjadi perhatian serius dalam peningkatan pelayanan dokumen kependudukan, khususnya pelayanan KTP elektronik dan kartu identitas anak atau KIA. Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedang melakukan pelayanan KTP elektronik dan kartu identitas anak ke desa-desa dan ke sekolah-sekolah, termasuk wajib KTP yang sekolah di Kabupaten Manggarai Barat untuk meningkatkan capaian kepemilikan KTP elektronik dan kartu identitas anak. Hal ini sebagai dukungan untuk kepentingan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu,
sehingga menjadi sebuah big data yang benar adanya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu. D. Fraksi Golkar terkait penerimaan dana insentif daerah atau DID tahun anggaran 2022 tidak dituangkan oleh pemerintah daerah pada target pendapatan tahun anggaran 2022. Mohon penjelasan kenapa dana DID tersebut tidak dituangkan dalam APBD tahun anggaran 2022. Sesuai dengan ketentuan yang ada, dana insentif daerah adalah merupakan dana transfer umum dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk memberikan insentif atau penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah. Apakah ada pencapaian hal-hal tersebut di atas yang kurang sehingga dana DID tidak dituangkan dalam APBD tahun anggaran 2022? Jawaban pemerintah. Pemerintah pusat mengalokasikan DID sebagai insentif atau penghargaan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, bukan berbasis usulan dari Pemda. Juga dalam pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah mendapatkan alokasi DID dengan kriteria utama antara lain: pertama, meraih opini wajar tanpa pengecualian atau laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Kedua, penetapan peraturan daerah atau Perda APBD tepat waktu. Ketiga, implementasi government, e-budgeting, dan e-procurement. Namun demikian, di tahun 2021, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengubah indikator utama, yaitu predikat WTP harus 5 tahun berturut-turut. Sejalan dengan perubahan kriteria utama tersebut, maka Kabupaten Manggarai Barat tidak mendapatkan alokasi DID di tahun 2022 karena baru 3 tahun berturut-turut memperoleh opini WTP. 2. Direncanakan untuk anggaran penanganan COVID-19 pada APBD tahun 2022 sebesar Rp345.583.460 Dari uraian tersebut di atas, fraksi Golkar melihat pada tahun 2022 hanya dianggarkan untuk belanja penanganan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, fraksi Golkar meminta penjelasan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, apakah pada tahun 2022 penyediaan anggaran untuk penanganan dampak atau dukungan ekonomi dan penyediaan anggaran untuk bantuan sosial safety net atau jaring pengaman sosial akan dihapus atau ditiadakan? Jawaban pemerintah. Alokasi dukungan kesehatan untuk penanganan COVID-19 tahun anggaran 2022 adalah sebagai antisipasi pemerintah terhadap kebutuhan anggaran terhadap penanganan COVID-19. Mengingat status pandemi yang tidak bisa diprediksi, alokasi dukungan kesehatan penanganan COVID-19 tahun 2021 mengikuti ketentuan PMK nomor 17/PMK.07/2021. Pemerintah daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan, penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lainnya sebesar 8% dari alokasi DAU, dan pengalokasian anggaran dukungan ekonomi dan penanganan sosial tetap dialokasikan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 11 ayat 18, bahwa dana transfer umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan. 3. Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan APBD tahun 2021, khusus pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dividen penyertaan modal pada Bank NTT sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 telah direalisasikan sebesar Rp4.012.182.992 atau 100%. Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas capaian pemerintah terhadap realisasi penerimaan dividen yang diterima dari PT Bank NTT
dengan harapan di tahun berikutnya penyertaan modal pada BUMD tersebut untuk ditambahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jawaban pemerintah, terima kasih atas dukungan dan dorongan fraksi Golkar DPRD yang terhormat, dan dapat dijelaskan bahwa pengalokasian anggaran penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 sesungguhnya sejalan dengan amanat Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar 15 miliar rupiah. Namun karena kondisi kemampuan keuangan daerah, maka dalam rancangan APBD tahun anggaran 2022 yang diajukan sebesar 5 miliar rupiah. Sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, bahwa pengalokasian penyertaan modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya dan dapat ditambahkan pada tahun berikutnya. Dilanjutkan oleh Pak Kaban BPKD. Izin melanjutkan. Fraksi Amanat Indonesia Raya, dalam penyusunan rencana belanja, pemerintah harus juga mengakomodir secara maksimal program-program yang diusulkan melalui pokok pikiran Dewan, sehingga eksistensi DPRD sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat melalui fungsi budgeting terpenuhi. Jawaban pemerintah, terima kasih atas dukungan dan dorongan fraksi AIR DPRD yang terhormat, dan dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah sependapat dan akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam rangka pembenahan proses perencanaan daerah secara cermat, sehingga semua usulan prioritas masyarakat melalui wakil rakyat akan didalami dan diverifikasi secara cermat sehingga tepat penempatannya dalam program, kegiatan dan subkegiatan berkenan. Atas masukan ini dalam penyusunan RAPBD, pemerintah selalu memperhatikan kebutuhan pelayanan publik dan pusat-pusat perekonomian dan tetap memperhatikan pertumbuhan dan potensi kewilayahan. 3. Melakukan evaluasi yang serius terhadap seluruh pihak ketiga yang terindikasi tidak mampu bekerja secara baik, yaitu soal waktu pelaksanaan dan kualitas pekerjaan. Jawaban pemerintah, terima kasih atas dukungan dan dorongan dari fraksi AIR Dewan Terhormat, dan dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan evaluasi serius terhadap kinerja penyedia barang jasa yang bermitra dengan pemerintah daerah dan memberikan sanksi yang tegas kepada penyedia jasa yang tidak menyelesaikan kontrak kerja dengan baik. 4. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan memastikan seluruh pekerjaan yang bersumber dari pinjaman daerah konsisten dengan luas yang sudah ditetapkan, dan pihak ketiga harus sungguh-sungguh memiliki kualifikasi sesuai persyaratan yang ditentukan. Jawaban pemerintah, pemerintah menyampaikan terima kasih atas catatan kritis dari fraksi Amanat Indonesia Raya terhadap rencana pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah. Rencana pinjaman daerah ini tentunya berangkat dari suatu kondisi yang ingin kita capai bersama, yaitu adanya keinginan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat. Dan pemerintah daerah sangat berkomitmen dengan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis guna merealisasikan apa yang menjadi tujuan bersama tersebut. Pemerintah menyadari bahwa sumber daya yang dimiliki sangatlah terbatas, akan tetapi kita tidak boleh menyerah dengan kondisi keterbatasan tersebut. Sepanjang untuk kepentingan masyarakat Manggarai Barat, pemerintah tidak akan henti-hentinya untuk terus mencari alternatif sumber pembiayaan, termasuk dengan melakukan pinjaman daerah kepada PT SMI. Atas masukan ini, kami sebagai pemerintah dalam pemilihan penyedia selalu memperhatikan kualifikasi dari penyedia. Dan dalam pelaksanaan kontrak, kami tetap mengawasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku, serta memberikan sanksi kepada penyedia yang tidak dapat melaksanakan kontrak dengan baik. 5. Pemerintah daerah untuk menangani persoalan DPD
yang saat ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Jawaban pemerintah. Terima kasih dan dapat dijelaskan bahwa kasus DBD saat ini terjadi peningkatan kasus. Kondisi ini terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi pada beberapa minggu terakhir. Namun demikian, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya penanganan DBD, seperti edukasi atau pengumuman keliling tentang pelaksanaan gerakan 3M+, abatisasi, dan fogging, di mana semua upaya tersebut sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. 6. Fasilitas kesehatan yang belum memadai saat ini segera dibenahi, termasuk mesin pengelola limbah B3 di Puskesmas Labuan Bajo. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan dorongan fraksi AIR DPRD yang terhormat, dan dapat jelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah terus berupaya membenahi fasilitas kesehatan yang belum memadai melalui kegiatan advokasi anggaran pemerintah pusat dan penyediaan anggaran dalam APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022. Khusus untuk mesin pengolah limbah B3 di Puskesmas Labuan Bajo pada tahun anggaran 2022 telah dianggarkan untuk perawatan mesin IPAL dan insinerator. F. Fraksi Gabungan Keadilan Bintang Pembangunan. Bahwa predikat Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu daerah pariwisata super premium sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mencermati dan merumuskan kontribusi daerah pariwisata super premium pada peningkatan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat daerah setempat. Jawaban pemerintah. Terima kasih kepada fraksi Gabungan Keadilan Bintang Pembangunan, dan dapat jelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan aksesibilitas merupakan hal penting untuk mewujudkan Mabar Bangkit menuju Mabar Bantap. Melalui upaya peningkatan akses melalui pembangunan jalan menuju dan dari wilayah berpotensi ekonomi menuju objek wisata dan lahan produksi pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat. 2. Meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan terkait ruas jalan. Saya ulangi, meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan ruas jalan yang dibiayai dari pinjaman dan alokasi anggaran masing-masing ruas jalan. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas masukan dan saran fraksi Gabungan Bintang Keadilan Pembangunan Dewan Terhormat, dan dapat jelaskan bahwa nama ruas jalan yang dibiayai dari pinjaman melalui mekanisme pinjaman PT SMI telah termuat dalam RAPBD tahun anggaran 2022. 3. Sehubungan dengan dihentikannya pengerjaan sawah irigasi Lemor sejak Mei 2021, kami meminta pemerintah untuk segera menangani dampak ekonomi bagi masyarakat, serta meminta pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait untuk mempercepat pekerjaan tersebut, serta memberikan bantuan dana khusus bagi petani sawah yang terdapat pekerjaan irigasi sawah Lemor. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas usul saran dari fraksi Gabungan Keadilan Bintang Pembangunan Dewan yang terhormat, dan dapat jelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sesungguhnya sudah melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Timur II. Dari hasil koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Timur II sebelumnya, didapatkan informasi bahwa beberapa daerah irigasi sudah dapat dialiri air di bulan Desember 2021. Yaitu daerah irigasi dari Lombok, daerah irigasi Wai Sesak, daerah irigasi Wai Sele, sedangkan daerah irigasi Wai Raho dan daerah irigasi Wai Kanta ditargetkan akan dialiri air pada bulan Maret 2022. Namun demikian, pemerintah daerah akan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Timur II guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat petani saat ini. G. Fraksi PDI Perjuangan. 1. Fraksi PDI Perjuangan meminta perhatian pemerintah agar pada tahun anggaran 2022 mengalokasikan anggaran perbaikan ruas jalan dari Waiselen menuju Kampung Tentan dan dari Caban Kampung Doso menuju Kampung Deru. Kondisi sekarang kedua ruas jalan tersebut rusak berat dan banyak memakan korban. Terima kasih atas saran fraksi PDI Perjuangan yang terhormat. Atas masukan ini pemerintah meminta dukungan supaya ruas jalan dari
Waisalan menuju Kampung Tentang dan dari cabang Kampung Doso menuju Kampung Deru dapat dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2022. 2. Fraksi PDI Perjuangan meminta perhatian pemerintah agar membuka jalan baru dari Kampung Pora, Kecamatan Doso menuju Kampung Lawi, Kecamatan Kubus, dan juga peningkatan jalan dari Kampung Paning menuju Kampung Rewas, Desa Lumut, Kecamatan Doso. Jawaban pemerintah. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas usul dan catatan kritis fraksi PDI Perjuangan yang terhormat, dan atas catatan kritis ini akan dibahas dan dipertimbangkan dalam mekanisme sidang selanjutnya, terutama dalam pembahasan pada rapat komisi bersama perangkat daerah terkait. 3. Fraksi PDI Perjuangan meminta perhatian pemerintah untuk melakukan renovasi dan pengadaan reguler terhadap 5 sekolah dasar di Kecamatan Doso yang keadaannya sangat memprihatinkan, yaitu SD Siribese, SD Tentang 1, SD Tentang 2, SD Lewu, dan SD Lawi. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas pendapat fraksi PDI Perjuangan terhormat, dan terhadap hal ini akan dibahas dan didalami dalam rapat-rapat komisi bersama perangkat daerah terkait. 4. Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan pemerintah terkait dengan pemindahan usulan dana DAK untuk Gereja Tua Rekas dengan Istana Ular. Jawaban pemerintah. Terhadap pertanyaan fraksi PDI Perjuangan yang terhormat, dapat dijelaskan bahwa usulan dana alokasi khusus DAK fisik bidang pariwisata tahun 2022 tidak terrealisasikan karena beberapa syarat teknis tidak dapat terpenuhi, sehingga Kabupaten Manggarai Barat pada tahun anggaran 2022 tidak mendapatkan alokasi DAK fisik 2022, termasuk usulan destinasi wisata status Gereja Tua Rekas Kecamatan Beliling dan Istana Ular Kecamatan Belak. 5. Fraksi PDI Perjuangan meminta perhatian pemerintah agar mengalokasikan anggaran untuk perbaikan irigasi Wairendong 2 untuk persawahan Lengkong Niok, Lengkong Angkor dan sekitarnya yang terletak di Desa Batu Bangka, Kecamatan Beliling. Jawaban pemerintah. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas dorongan dan usulan fraksi PDI Perjuangan yang terhormat atas penyediaan anggaran untuk pembangunan bendungan irigasi Wairendong 2 Desa Batu Bangka, Kecamatan Beliling. Terhadap saran ini agar dapat dibahas secara cermat dalam rapat komisi bersama perangkat daerah terkait. 6. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah agar memperhatikan secara serius persoalan mengenai keabsahan lahan di Translok Gorang di Desa Macan Tanggar yang akhir-akhir ini sering diperdebatkan. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan perhatian fraksi PDI Perjuangan kepada warga Translok Gorang dan terhadap beberapa persoalan lahan di Translok Gorang. Pemerintah daerah terus memberikan perhatian dan mengupayakan penyelesaian persoalan lahan dimaksud. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain: A. Pada tahun 2012 pemerintah telah mengurus sertifikat lahan pekarangan dan lahan usaha dan telah dibagikan kepada masyarakat Translok Gorang sebanyak 335 bidang sertifikat. Pada tahun 2018 pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk sertifikat lahan yang sisa pada lahan usaha sebanyak 65 bidang. Terhadap 65 sertifikat sudah dianggarkan oleh pemerintah kepada pertanahan untuk lahan usaha warga Translok. Namun demikian, pembuatan lahan dan kondisi lapangan tidak sesuai sehingga tidak dilanjutkan proses pensertifikatan oleh Badan Pertanahan. 7. Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah agar memonitoring harga jual pupuk subsidi di tengah masyarakat yang dijual sangat mahal oleh para pengecer, terutama di wilayah Dapil 2. Jawaban pemerintah. Terima kasih kepada fraksi PDI Perjuangan yang terhormat dan pemerintah sependapat atas saran dan rekomendasi dari fraksi PDI Perjuangan yang terhormat bahwa untuk mewujudkan 6 prinsip tepat pupuk, yaitu tepat jumlah, tepat harga, tepat jenis, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu, maka perlu dijelaskan bahwa alokasi pupuk tahun 2021 sebesar atau sejumlah 7.660 ton atau 37,42% dari seharusnya kebutuhan pupuk sejumlah 20.460
20.465.763 ton atau selisih 12.805.793 ton atau sekitar 62,58%. Jumlah areal seluruhnya 45.093,97 hektar. Total penerimaan pupuk 31.048 orang petani. Berkaitan pernyataan Dewan Terhormat adanya penjualan pupuk yang sangat mahal, maka pemerintah melalui dinas khusus terkait akan merekomendasikan kepada distributor untuk memberhentikan pengecer dimaksud. 8. Tambahan pertanyaan lisan. Pimpinan DPRD terhormat Bapak Darius Sangkur, paket pekerjaan disetujui pengalihan dari belanja tidak terduga BTT pada saat perubahan APBD 2021 agar dijawab secara umum dalam jawaban pemerintah, yaitu jembatan gantung Waibako, bangunan Pantai Pulau Besar, dan pekerjaan deker Tanah Amir. Jawaban pemerintah. Terima kasih, dan atas beberapa pertanyaan tersebut dapat jelaskan sebagai berikut. Rehabilitasi jembatan gantung Waibako dan pekerjaan deker Tanah Amir saat ini dalam tahap proses pengadaan langsung selama 1 minggu. Diperkirakan kontrak atau SPK pada tanggal 29 November 2021 dengan masa pelaksanaan kontrak 20 hari kerja. 2. Pekerjaan tanggul pengaman di Pulau Runcak yang dianggarkan di APBD perubahan tahun anggaran 2021 sedang dalam tahap pelaksanaan dan dikerjakan oleh penyedia selama 45 hari kalender dari tanggal 13 Oktober sampai dengan 28 November 2021. Progres pekerjaan telah mencapai 85% di lapangan. H. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 1. Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat beserta seluruh jajarannya, karena kami percaya bahwa di balik penyampaian rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 pada beberapa waktu yang lalu, sesungguhnya terdapat spirit penghargaan atas kemitraan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat ini. Dan juga terdapat semangat untuk mengakomodir segala bentuk gagasan, pendapat, dan kreativitas dalam bentuk apapun guna mewujudkan visi Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan dorongan fraksi PKB yang terhormat, bahwa dukungan dan dorongan tersebut merupakan wujud kemitraan dalam mewujudkan pembangunan daerah melalui visi Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap. Sebab dalam nuansa kebersamaan seperti inilah kita akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat. 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa sangat menyadari bahwa dalam tataran perencanaan sampai dengan penetapan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2021, kita memang tiada bermaksud untuk mengabaikan segala perkembangan, situasi dan dinamika yang terjadi saat itu, tetapi semangat untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan masyarakatlah yang menjadi spirit utama untuk kemudian menghantarkan kita pada keputusan sebagaimana yang tertuang dalam APBD Kabupaten Manggarai Barat 2021. APBD Kabupaten Manggarai Barat 2021 selain ditempatkan sebagai gambaran cita-cita kita dalam membangun kabupaten yang kita cintai, juga merupakan perwujudan dari hasrat bersama dalam melayani masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat. Oleh karenanya, ketika fakta pada saat ini seolah mengumpulkan sebagian dari cita-cita bersama kita, maka dalam bingkai kemitraan sebagai bentuk dukungan kami fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap visi Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap, sebagai penegasan konsistensi fraksi Kebangkitan Bangsa dalam memberikan pelayanan pada masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, kami mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memaksimalkan pencapaian realisasi pendapatan daerah di sisa tahun anggaran 2021, memaksimalkan peran berbagai stakeholder, pemetaan dan kontrol yang melekat terhadap potensi pendapatan yang masih berjalan normal dalam kondisi pandemi COVID-19. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan dorongan fraksi PKB yang terhormat, dan dapat jelaskan bahwa APBD yang telah ditetapkan adalah dokumen perencanaan anggaran yang harus diwujud menyatakan dalam realisasi pelaksanaan. Namun demikian,
Di tengah perjalanan kita diperhadapkan pada pandemi COVID-19 yang melanda dunia tidak terkecuali Manggarai Barat, maka secara otomatis berpengaruh terhadap realisasi APBD yang telah ditetapkan. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya secara optimal guna mewujudkannya, sehingga apa yang telah direncanakan dapat bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan PAD di tahun 2021 sebesar 163 miliar 64 juta 492.241 rupiah berdasarkan pada asumsi dan estimasi bahwa pandemi COVID-19 akan mengalami penurunan pada bulan Juni tahun 2021. Namun demikian, kenyataannya bahwa kondisi ini baru terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2021. Dengan demikian, beberapa upaya yang akan dan sedang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruten guna melakukan pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak daerah. Hal lain yang dilakukan adalah mendorong dan menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah baru yang tidak bersentuhan dengan akibat pandemi COVID-19. Dengan demikian, minimal realisasi PAD tahun 2021 dapat dipertahankan guna membiayai rencana belanja yang telah ditetapkan. 3. Dengan mempertimbangkan sisa tahun anggaran 2021, maka bisa dipastikan realisasi penerapan anggaran pada belanja modal tidak akan mencapai target. Tentulah di balik fakta ini, pemerintah mempunyai argumentasi yang jelas terhadap kondisi ini. Tetapi melalui forum sidang paripurna Dewan yang terhormat pada saat ini, fraksi Kebangkitan Bangsa tetap akan menegaskan beberapa hal. Antara lain, 1, jika kondisi ini disebabkan oleh lamban atau lalainya pihak ketiga yang telah didelegasikan kewenangan pengelolaan terhadap setiap rencana kegiatan yang didanai oleh APBD 2021, maka fraksi Kebangkitan Bangsa mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan amanat aturan yang berlaku. 2, jika fakta ini terjadi karena kinerja aparatur yang telah mendapatkan tugas dalam memfasilitasi setiap kegiatan yang didanai oleh APBD 2021, fraksi Kebangkitan Bangsa mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi kinerja dan meletakkan keputusan yang tegas. Dan 3, tetapi seandainya kondisi ini sebagai dampak logis dari rencana belanja yang tidak berjalan selaras dengan realisasi pendapatan, maka wartakan kepada kami tentang keputusan-keputusan strategis dalam menyikapi kondisi ini. Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui forum paripurna ini memastikan akan selalu menjadi terdepan dalam mendukung pemerintah untuk mengambil keputusan-keputusan strategis tersebut sepanjang sesuai dengan amanat regulasi yang tinggi. Jawaban pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan dorongan fraksi PKB terhormat, dan dapat jelaskan bahwa upaya perbaikan dan pembenahan pemerintah daerah terus melakukannya, di antaranya: A. Melakukan evaluasi kinerja atas penyedia barang jasa. Apabila ditemukan adanya kelalaian, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. B. Evaluasi kinerja terhadap aparatur sipil negara terus dilakukan dengan harapan dapat mengubah pola pikir dan cara kerja sehingga dapat mewujudkan cara kerja terbaik, sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas kerja itu sendiri dan bermakna bagi banyak orang. C. Pemerintah daerah tetap berupaya melakukan evaluasi dan analisa secara cermat terhadap penerimaan dan belanja, sehingga semua pembiayaan daerah dapat tertangani dengan baik. 4. Berkenaan dengan serangkaian kebijakan yang akan dijadikan langkah strategis dalam memenuhi target pendapatan di tahun anggaran 2022, fraksi Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemetaan terhadap nilai bumi berdasarkan zona nilai tanah atau ZNT, dan koreksi nilai jual objek pajak terhadap bumi yang belum diguna usahakan harus benar-benar mempertimbangkan keberpihakan terhadap masyarakat dan harus mampu menciptakan iklim yang kondusif terhadap calon investor yang akan berinvestasi di Manggarai Barat. 2. Mempersiapkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penerapan cash management system dan penerapan pelayanan dan pemungutan retribusi daerah secara terpadu satu pintu. Dan 3. Terhadap penyesuaian retribusi, fraksi Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam
dan memperhatikan serta mempertimbangkan secara baik kondisi ekonomi saat ini. Jawaban pemerintah, terima kasih dan dapat dijelaskan bahwa A. Dalam hal penerapan zona nilai tanah dalam pemetaan objek dan subjek bumi, tentunya pemerintah daerah selalu berdasarkan pada undang-undang dan segala peraturan turunannya, sehingga kebijakan yang diambil menciptakan rasa keadilan dalam penerapannya. B. Terhadap penerapan cash management system dalam pengelolaan keuangan daerah, baik belanja maupun pendapatan, tentu berlandaskan pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya, sehingga pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Dalam hal penyesuaian retribusi daerah, pemerintah daerah selalu menganut azas berkeadilan dan berdasarkan kemampuan membayar, sehingga dalam pembebanan berdasarkan kemampuan dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku. 5. Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah untuk memperhatikan keadilan dan pemerataan dalam mendistribusikan anggaran. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka menghindari kesenjangan antara pembangunan di kota dan di desa, di wilayah daratan dan wilayah perairan, selain mendorong percepatan penanganan infrastruktur dasar. Jawaban pemerintah, terima kasih atas dukungan dan dorongan fraksi PKB yang terhormat, dan dapat jelaskan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah selalu berdasarkan pada asas prioritas yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. 6. Fraksi Kebangkitan Bangsa juga mendorong pemerintah untuk memaksimalkan alokasi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dapat menghidupkan kembali ekonomi masyarakat setelah terkena dampak COVID-19. Jawaban pemerintah, terima kasih dan pemerintah sependapat dengan fraksi PKB yang terhormat. Penyediaan dan pengalokasian anggaran dalam program kegiatan dan subkegiatan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Pasal 11 Ayat 18, bahwa dana transfer umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan. 7. Fraksi Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah untuk secara bertahap tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tersebut, secara khusus dengan mempertimbangkan plafon anggaran yang sangat besar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk tahun anggaran 2022. Kami mengingatkan semoga di tahun anggaran 2022 tidak menjadi tahun anggaran yang ketiga kalinya Dinas PKO Kabupaten Manggarai Barat mengabaikan kembali pembangunan penambahan ruang kelas baru di SD Pulau Komodo, Desa Komodo, Kecamatan Komodo. Jawaban pemerintah, terima kasih dan pemerintah daerah sependapat dengan fraksi PKB yang terhormat bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara bertahap adalah jalan terbaik dalam mengurai kebutuhan dasar masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Terhadap keberadaan penambahan ruang kelas di SD Pulau Komodo akan dibahas dan diperdalam dalam mekanisme rapat selanjutnya, terutama pada rapat komisi bersama mitra perangkat daerah terkait. Izin saya kembalikan kepada Bapak Wakil. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terhormat terhadap nota pengantar keuangan atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Pemerintah daerah menyadari bahwa jawaban yang disampaikan ini masih terasa belum sempurna. Karena itu, pemerintah daerah berharap agar segala jawaban yang dipandang belum memenuhi harapan fraksi-fraksi Dewan yang terhormat senantiasa dikembangkan penyelesaiannya pada rapat-rapat selanjutnya. Akhirnya, dengan spirit kebersamaan yang konstruktif, kita berharap pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2022 ini akan berujung pada penetapan Perda APBD tahun anggaran 2022 dan lebih lanjut
bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Labuan Bajo, 23 November 2021. Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. MPS, Cap dan Ditandarangan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Dan saya kira jawaban pemerintah sudah dibacakan secara tuntas, seluruh pertanyaan maupun usul saran dan fraksi-fraksi. Kalau ada yang kurang atau mungkin ada yang terjawab, saya persilakan, karena sifatnya adalah klarifikasi saja terkait mungkin ada pertanyaan yang tersirat dalam pandangan umum fraksi belum tercover dalam jawaban pemerintah. Sedangkan hal-hal lain perlu saya sampaikan. Nanti kita dalami dalam perkembangan tingkat komisi. Tetapi pada kesempatan ini mungkin dari jawaban pemerintah ada yang tidak tercover jawabannya, saya persilakan. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat, pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, Pak Sekda dan seluruh jajaran perangkat daerah, insan pers, hadirin sekalian yang kami hormati. Yang pertama, tentunya perintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua fraksi DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang telah pada saat ini telah memberikan tanggapannya melalui 3 fraksi, yaitu PD Perjuangan, fraksi AIR, dan dari fraksi Demokrat. Terhadap permohonan dari fraksi PD Perjuangan, Pak Agus, terkait pertama, apakah pada rancangan APBD tahun 2022 sudah mencakup tentang jumlah 3D? Dapat kami jelaskan bahwa yang direncanakan pemerintah pada era APBD 2022 terkait TKD yaitu besarnya sebesar 2 juta rupiah per orang yang dianggarkan sebesar 12 bulan. Tentunya kita ini mengacu kepada upah minimum provinsi atau UMP yang telah ditetapkan. Yang pertama. Yang kedua terkait permintaan tentang, walaupun tidak dimuat dalam pemilihan umum fraksi, terkait dengan jalan pendek Matawai ke Sanogoa, tentu ini akan menjadi perhatian pemerintah ke depannya, dan tentunya pada rapat-rapat komisi ini akan dibahas dengan serius. Kalau memang ini merupakan jalan pendek, alternatif satu-satunya untuk menghubungkan Matawai dengan Sanogoa. Yang kedua, dari fraksi pada anggota Dewan Pak Ino, pemerintah sangat berterima kasih untuk segala pengertian baik, di mana beliau meminta untuk pemerintah tidak menjawab sekarang beberapa hal yang disampaikan oleh anggota Dewan, tetapi nanti akan dipersiapkan dengan baik di rapat komisi. Beberapa hal-hal yang sangat konstruktif yang disampaikan tadi, saya sudah catat dengan baik. Saya minta nanti para pimpinan OPD juga mencatat dengan baik, supaya nanti pada saat melakukan rapat dengan komisi, berbagai hal, banyak hal tadi yang diangkat oleh Pak Ino, anggota Dewan Terhormat, itu sudah bisa disiapkan jawabannya. Jangan saat itu baru dicarikan jawaban. Saya minta nanti dengan koordinasi Pak Sekda, pimpinan OPD sudah mempersiapkan banyak hal yang tadi sudah diminta. Pikiran-pikiran konstruktif yang diangkat oleh anggota Dewan Pak Ino, saya pikir ini pikiran hal-hal yang memang nyata terjadi saat ini. Sehingga nanti dalam rapat komisi OPD mempersiapkan jawabannya dapat menjawab dengan baik. Terakhir, untuk anggota Dewan dari fraksi Demokrat terkait pertama TKD, kami sudah jawab tadi bahwa upahnya itu 2 juta, kita mengikuti upah minimum provinsi. Kemudian pemerintah sampaikan sangat optimis terhadap penetapan PAD ya. Pemerintah harus optimis. Pemerintah tidak boleh pesimis. Kalau pemerintah pesimis maka mau jadi apa daerah ini? Jadi pemerintah harus tetap optimis, dan tentunya optimis pemerintah ini tentu harus selalu berdasarkan dan dukungan dari anggota Dewan yang terhormat. Dalam rangka kemitraan inilah maka segala sesuatu yang telah dijawab, dibahas bersama dan telah dilakukan bersama,
pemerintah pasti sangat optimis. Nah, terkait dengan PAD 2022 yang dimana fraksi Demokrat berharap kalau penetapannya mengacu kepada realisasi PAD 2021, dapat pemerintah jelaskan bahwa penerapan PAD ini selain mengacu kepada RPJMD kita yang sudah ditetapkan bersama, juga mengacu kepada beberapa hal konkret nanti yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah ke depannya. Misalnya banyak sekali sekarang kita tahu secara jujur pemerintah katakan pemungutan pajak retribusi daerah yang masih menggunakan cash money itu hal-hal yang berpeluang untuk terjadinya pemborosan. Kita upayakan tahun depan itu sudah mulai menerapkan yang namanya digitalisasi, dan saya sangat sepakat dengan Pak Menteri bahwa pemerintah harus bisa menjelaskan juga aturan yang mendukung kegiatan ini, sehingga ini tidak hanya sebatas wacana yang disampaikan oleh pemerintah. Saya pikir pemerintah juga harus sangat terbuka kepada anggota dewan yang terhormat di lembaga ini. Kalau memang yang disampaikan pemerintah tetapi dasar hukumnya tidak, saya pikir perlu kita sampaikan secara terbuka. Ini juga dalam rangka menjaga bagaimana kementerian antara pemerintah di satu pihak dan dewan di pihak yang lain. Beberapa langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah ke depan, yang pertama tentunya dalam waktu dekat pemerintah kembali menyurati beberapa kontraktor yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan proyek besar di Manggarai Barat ini. Kita tahu beberapa pajak golongan kalian C itu sampai dan sini belum terrealisasi. Walaupun pemerintah sudah menyuratinya 2 kali, namun itu juga belum terrealisasi. Ada rencana pemerintah kalau nanti sampai kita sudah menyurati 3 kali tapi belum realisasi, maka kita akan tembuskan surat ini kepada KPK. Kita punya pengalaman ketika ini kita tembuskan ke KPK, maka dalam waktu 1 hari kurang dari 24 jam kita sudah mendapatkan pendapatan sebesar 1,4 miliar. Pemerintah berpengalaman merujuk dari pengalaman, saya pikir kalau yang kita nilai bandel, mungkin dengan KPK kita memberikan tebusan surat ini menjadi ampuh. Gitu. Nah, beberapa hal lain tentunya dalam waktu yang terus terang pemerintah dalam waktu yang sangat singkat ini 1 bulan, tentunya belum banyak yang bisa pemerintah buat. Tapi pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin menggunakan sumber daya yang ada pada pemerintah untuk semaksimal mungkin meningkatkan PAD. Dan inilah salah satu upaya kita bagaimana kita bisa menalangi belanja yang sudah direncanakan bersama. Terhadap hal-hal lain tentunya pemerintah akan berjanji dan upayakan untuk nanti akan dibahas lebih konkret nyata pada rapat-rapat komisi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh anggota dewan, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Barat yang saya lihat tadi walaupun dalam keadaan sedikit kita karena sore rapat ini dalam keadaan yang kurang terlalu fit, tapi bisa menyimak jawaban pemerintah yang sekian tebal tadi 53 halaman, dan terima kasih banyak untuk membagi pengertian, masukan dan usul konstruktif yang akan dijadikan oleh pemerintah dalam rangka nanti menjawab berbagai perasaan khususnya pada rapat-rapat fraksi. Demikian pimpinan dan anggota dewan terhormat kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada pemerintah atas penjelasannya terkait dengan klarifikasi. Dengan demikian jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dapat kita teramai dan terima, dan nanti kita akan lebih bahas lebih dalam nanti pada tingkat komisi. Saya kira dapat kita terima jawaban pemerintah ya. Terima kasih karena masih satu agenda kita paripurna ke-8 berkaitan dengan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum. Maka paripurna ke-7 ini saya nyatakan ditutup dengan resmi dan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Paripurna ke-7 dengan agenda paripurna jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum tetap